3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, 3 setup saya di sini. Pertama, mari kita sepakati definisi mosi kita kali ini. 1. Era AI adalah kondisi saat teknologi kecerdasan buatan berkembang pesat dan menjadi bagian utama dalam kehidupan, termasuk dalam pendidikan, sehingga mengubah cara siswa mengakses dan memahami informasi. 2. Kualitas pembelajaran generasi muda, artinya tingkat keberhasilan siswa dalam memahami materi secara mendalam, berpikir kritis, serta mampu belajar secara mandiri dan berkelanjutan. 3. Kemampuan siswa memanfaatkan teknologi adalah keterampilan siswa dalam menggunakan AI, internet, dan platform digital secara aktif, mandiri, dan efektif untuk mencari, memahami, serta mengelola informasi dalam proses pembelajaran. 4. Peran guru, artinya fungsi guru sebagai fasilitator pembelajaran yang membantu menjelaskan materi dan membimbing siswa dalam proses pembelajaran. Tapi, apa framing besar di sini? Dalam mosi ini, kami menegaskan bahwa meskipun guru tetap memiliki peran, faktor yang paling menentukan kualitas pembelajaran di era AI ini adalah kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi secara mandiri. Dewan juri yang terhormat, mari lihat apa yang melatar belakangi mosi kita kali ini. Di era perkembangan kecerdasan buatan yang sangat pesat, dunia pendidikan mengalami perubahan besar dalam cara belajar dan mengajar. Jika sebelumnya guru menjadi sumber utama pengetahuan, kini generasi muda memiliki akses luas terhadap berbagai teknologi seperti AI, internet, dan platform digital yang memungkinkan mereka belajar secara mandiri kapan saja dan di mana saja. Perubahan ini menciptakan pola belajar baru di mana siswa tidak lagi hanya menerima informasi secara pasif, tetapi aktif mencari dan mengelola pengetahuan sendiri. Namun, permasalahannya adalah sistem pendidikan saat ini masih cenderung berpusat pada guru dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara cara mengajar di kelas dengan kebutuhan belajar siswa di era digital. Dewan juri yang terhormat, akibatnya apa? Kualitas pembelajaran seringkali lebih ditentukan oleh kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi dibandingkan dengan peran guru itu sendiri. Jika kondisi ini tidak disadari, maka pendidikan akan tertinggal dari perkembangan zaman. Oleh karena itu, menjadi penting untuk melihat bahwa di era AI sekarang ini telah menjadi pergeseran di mana kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi menjadi faktor yang lebih dominan dalam menentukan kualitas pembelajaran. Dewan juri yang terhormat, lihat, saat ini sistem pendidikan masih berpusat pada guru sebagai sumber utama pembelajaran, sementara teknologi seperti AI hanya digunakan sebagai alat pendukung. Namun di sisi lain, generasi muda sudah lebih aktif belajar secara mandiri melalui teknologi. Akibatnya terjadi ketidaksesuaian antara sistem pembelajaran di kelas dengan cara belajar siswa di era digital, sehingga kualitas pembelajaran belum dioptimalkan. Dewan juri yang terhormat, data UNESCO 2023 menyatakan bahwa lebih dari 90% pelajar global menunjukkan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran mereka. Artinya, menunjukkan bahwa teknologi sudah menjadi bagian utama dalam pembelajaran. Memasuki ranah argumentasi saya, 1. Pergeseran sumber pembelajaran. Di era AI, siswa tidak lagi bergantung pada guru karena teknologi menyediakan akses informasi yang lebih cepat, luas, dan fleksibel. Hal ini membuat teknologi menjadi sumber utama pembelajaran. 2. Menentukan kualitas pembelajaran siswa. Siswa yang mampu memanfaatkan teknologi akan lebih mandiri, aktif, dan memiliki pemahaman lebih baik dibandingkan yang bergantung pada guru. Artinya, kualitas pembelajaran ditentukan oleh kemampuan menggunakan teknologi. 3. Peran guru tidak lagi dominan. Guru kini berperan sebagai fasilitator, sementara teknologi sudah mengambil banyak fungsi utama dalam pembelajaran. Oleh karena itu, faktor penentu utama bukan lagi guru, tetapi kemampuan siswa memanfaatkan teknologi. Tapi, goal sistem kami apa? 1. Menggeser fokus pendidikan dari yang berpusat pada guru menjadi berpusat pada kemampuan siswa dalam memanfaatkan teknologi. 2. Mendorong kemandirian belajar agar siswa tidak bergantung pada guru, tetapi aktif mencari dan memahami pengetahuan sendiri. 3. Menggunakan peran teknologi. Untuk semua alasan, bangga di pihak Pro. Baik, tim kontra untuk pembicara 1, perhitungan dimulai dari perkenalan diri dan asal sekolah, dan perhitungan mundur dari 1, 2, dan 3. Lalu waktu akan berjalan selama 4 menit. Kepada pembicara 1 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Dewan juri yang terhormat, moderator serta rekan berpikir kami dari tim afirmasi. Perkenalkan, kami tim Immanuel dari SMA Kristen Barna, Toraja Utara. Maya Kota Raya. Sistem
tidak setuju dengan argumen mereka. Mereka mengatakan bahwa pergeseran sumber pembelajaran, mereka menyatakan bahwa AI itu menimbulkan pergeseran sumber pembelajaran dan menentukan kemandirian belajar dan juga menjadi peran fasilitas guru sebagai fasilitator, sedangkan dalam kita melihat bahwa sekarang guru adalah sumber utama untuk mendidik pelajar untuk sebagai karena AI tidak punya sisi emosional, sehingga kami sangat tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan dari tim pro dari tadi. Lihat, mari kita lihat realitas di Indonesia saat ini, di mana banyak siswa yang sudah terbiasa menggunakan internet, AI dan internet untuk membuat pelajaran. Namun pada realitasnya para siswa di Indonesia tidak dapat menggunakan internet itu dengan baik, karena peningkatan akses ini tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas pembelajaran. Mereka banyak siswa yang hanya menggunakan jawaban instan tanpa mengenai konsep, menyalin hasil dari teknologi tanpa proses berpikir, dan mengalami kesulitan ketika diminta menjelaskan kembali materi apa yang mereka sudah pelajari. Justru tanpa bimbingan tentang teknologi akan menurunkan kualitas pemahaman dari siswa. Namun kami menegaskan di sini bahwa kualitas pembelajaran tidak bisa direduksi hanya pada kemampuan menggunakan teknologi. Peran guru dalam hal ini tidak hanya sebagai pengajar saja, tetapi sebagai pembimbing arah dan membentuk cara berpikir siswa. Oleh karena itu, dewan juri yang terhormat kami sebagai tim kontra sangat menolak bahwa perdebatan kita pada hari ini, karena kemudahan dan akses teknologi tidak menjamin kualitas kehidupan informasi tanpa arahan menghasilkan pemahaman yang dangkal, dan teknologi tidak memiliki dimensi emosional yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran yang berkualitas. Dewan juri yang terhormat kami sebagai tim kontra akan memberikan argumen kami mengapa kami sangat tidak setuju dengan perdebatan kita pada hari ini. Yang pertama, kesetaraan akses dan penggunaan AI tidak otomatis menghasilkan kualitas pembelajaran. Kesetaraan akses dan penggunaan AI tidak menjamin kualitas pembelajaran yang ada di saat ini, karena teknologi tidak mengontrol cara penggunaan, sehingga hasil belajar bergantung pada proses, bukan pada alat. Dewan juri yang terhormat, menurut laporan dari PISA menunjukkan bahwa akses teknologi di sekolah selalu berkorelasi positif dengan peningkatan, tidak selalu berkorelasi positif dengan peningkatan hasil belajar, jika tidak disertai dengan bimbingan AI. Di Indonesia sendiri, fenomena penggunaan AI untuk mencari jawaban tanpa memahami juga semakin meningkat di kalangan siswa. Maka jelas kualitas tidak ditentukan oleh teknologi yang tersedia, tapi oleh bagaimana proses diarahkan, yaitu melalui peran guru. Yang kedua, pelimpahan informasi tanpa otoritas dan tanggung jawab menghasilkan pembelajaran yang dangkal. Pelimpahan informasi tanpa arahan tidak menghasilkan pemahaman yang berkualitas, karena siswa tidak selalu memiliki kemampuan untuk memverifikasi dan memaknai informasi yang benar. Menurut laporan UNESCO tahun 2020 yang menjelaskan bahwa literasi digital yang rendah menyebabkan siswa cenderung menerima informasi secara pasif tanpa evaluasi kritis. AI sendiri, termasuk ChatGPT, dapat menghasilkan jawaban yang tidak selalu akurat jika tidak diverifikasi. Yang terakhir, dewan juri terhormat, absennya dimensi emosional dan teknologi membatasi kedalam pembelajaran. Pembelajaran berkualitas membutuhkan keterlibatan emosional yang tidak dimiliki oleh teknologi, karena pemahaman mendalam terbentuk melalui motivasi, relasi, dan interaksi dengan manusia. Penelitian dalam psikologi pendidikan oleh Levis Kaskai menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kualitas siswa. Studi modern juga menunjukkan bahwa hubungan pak guru siswa pembicara kedua, waktu dipersilakan 3 menit. Argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Ketika dunia sudah terjadi mobilitas yang sangat cepat, diam dan menunggu instruksi guru bukanlah hal yang sangat tepat. Itulah premis pertama yang saya katakan pada pertemuan ini. Tapi sebelum saya melangkah maju dalam bentuk argumentasi utama dari sisi pro, saya akan jelaskan bentuk penjelasan yang tadi pada sisi kontra. Pertama, kalau lawan berpikir dari sisi kontra mengatakan bahwa guru punya sisi emosional yang bisa membantu siswa untuk meningkatkan bentuk bagaimana bentuk pembelajaran dan kualitas pembelajaran itu, saya rasa perdebatan ini bukan berdebat tentang apakah kita menolak guru atau tidak, apakah kita menolak AI atau tidak, tetapi yang kita perdebatkan tentang signifikansi dampak yang mana lebih bisa berimpact terhadap bentuk kualitas pembelajaran daripada siswa itu sendiri. Jadi saya rasa klaim kontra dengan mengatakan bahwa guru yang punya sisi emosional tidak akan ada pada sisi pro, saya rasa ini sudah saya bantah, maka selesai. Masuk ke poin kedua, klaim kontra yang hadir dengan mengatakan bahwa kesetaraan akses itu ada dan eksis pada status quo atau dunia nyata. Dua respon saya tentang hal ini. Satu, kesetaraan akses di sisi proposisi itu akan lebih bisa terminimalisir karena bentuk pengaksesan pada sebuah AI itu hanya membutuhkan 2 hal. 1, internet, 2, mesin. Sehingga bentuk kesenjangan itu akan lebih minim karena bentuk ini sudah diupayakan oleh para pemerintah. Bagaimana bentuk ini itu bisa disetarakan di setiap daerah itu
sendiri. Tapi saya akan masuk pada poin kedua. Kenapa bentuk kesetaraan akses itu akan lebih minim pada sisi kontra? Karena pada akhirnya perbedaan bentuk kapabilitas guru yang ada pada desa dan kota itu sangat berbeda. Sehingga bagaimana dengan anak-anak yang tinggal di desa misalnya, ketika mereka mau mengeksplorasi hal-hal yang sangat luas, mereka tidak akan pernah bisa mendapatkan bentuk fasilitas yang sama dengan guru-guru yang ada di kota, dengan anak-anak yang ada di kota yang bisa untuk mempertanyakan bentuk eksplorasi mereka kepada guru-guru misalnya. Nah, AI hadir di sini untuk menyamaratakan akses, untuk menyamaratakan informasi dan teknologi, sehingga bentuk kesenjangan itu akan lebih bisa terminimalisir pada sisi proposisi itu sendiri. Maka seluruh kasus mereka selesai, masuk argumentasi dari sisi pro. Oke, pertama kita konteks sebenarnya dunia pada status quo itu seperti apa? Dunia pendidikan dan esensi pendidikan yang ada pada status quo, guru itu hanya terpacu pada satu metode pembelajaran, yaitu hanya terpacu pada output dan deadline misalnya. Sehingga metode pembelajaran pace daripada pembelajaran dalam setiap siswa itu harus disamaratakan. Tapi perlu kita konteks sebenarnya anak-anak pelajar itu sendiri mempunyai bentuk ciri khas tempo pembelajaran yang sangat berbeda-beda misalnya. Seperti ada siswa yang kurang bisa paham mengenai materi misalnya, atau ada siswa yang cuma bisa paham dengan materi misalnya. Nah, AI hadir di sini untuk bisa memuaskan hasrat eksplorasi mereka misalnya. Sehingga data dari The Guardian tahun 2025 menjelaskan bahwa 80 hingga 87% siswa memakai AI untuk belajar. Ini membuktikan bahwa AI itu bisa untuk memenuhi bentuk eksplorasi dari pertanyaan-pertanyaan yang dihadirkan oleh para anak-anak pelajar itu sendiri pada akhirnya. Tapi kenapa sebenarnya anak-anak pelajar itu sendiri mempunyai rasa ingin tahu yang sangat besar? Ada dua hal yang akan saya jelaskan. Pertama adalah faktor neurologis. Dalam faktor neurologis ada yang namanya sistem reward atau sistem dopamin dalam otak. Ketika anak-anak pelajar tersebut mengeluarkan sebuah pertanyaan dan ketika AI bisa untuk menjawab pertanyaan tersebut, mereka akan mendapatkan yang namanya bentuk dopamin misalnya. Sehingga mereka akan terpuaskan dan ini bisa menjadi pemicu mereka mengapa mereka bisa mengeksplorasi lebih banyak soal-soal dan lebih banyak eksplorasi tentang bagaimana bentuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati dan dalam pikiran mereka misalnya. Tapi dalam faktor psikologis ada yang namanya teori Erik Erikson, yaitu rasa ingin tahu sebuah anak pelajar dengan mempertanyakan sebenarnya diri mereka itu apa, sehingga mereka akan lebih cenderung untuk mengeksplorasi bentuk pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang sekitar mereka, bahkan ya itu sendiri misalnya. Tapi mari kita komparasikan dunia oposisi dan dunia proposisi. Dunia proposisi, kalau siswa itu mau untuk bertanya dan mengeksplorasi hal-hal yang ada pada diri mereka tinggal buka AI selesai. Tetapi kalau di dunia oposisi, mereka mau untuk mempertanyakan tentang eksistensi diri mereka harus mencari guru. Pun kalau gurunya itu bisa menjawab dan jawabannya itu puas, membuat siswa tersebut puas, maka pada akhirnya dunia proposisi 1-0 di atas 3 Terima kasih. Untuk pembicara kedua, tim kontra dipersilakan. Selesai pembicara dua, untuk saya mulai dalam 3, 2, 1. Dan juga yang terhormat serta rekan-rekan berpikirku sekalian, sebelum saya masuk ke dalam intisari pembahasan saya, mari kita sedikit membahas tentang premis yang dilontarkan oleh lawan. Pertama, dari awal pembicara satu ini sudah menunjukkan ketidakpastian terhadap argumen sendiri, di mana pembicara satu dari tim kontra mengatakan bahwa ketika siswa ini belajar dengan bantuan guru, lalu siswa belajar dengan bantuan AI, akan terjadi ketidakseimbangan. Tetapi yang menjadi fokus kita pada perdebatan kali ini untuk membuktikan bahwa pada posisi kami tim kontra, guru memang itu berperan lebih dominan. Kemudian dari pembicara dua, tim kontra mengatakan bahwa AI ini dilakukan untuk kesetaraan akses, tetapi tim kontra sedang tadi tidak memberikan bukti konkret yang diberikan pemerintah bahwa kesetaraan akses ini pemerintah telah melakukan program untuk melakukan kesetaraan akses, memikirkan belum tentu beraksi saudara. Kemudian sedari tadi tim kontra itu membahas tentang kondisi neurologis, tapi apakah tim kontra dapat memberikan data-data bahwa ketika generasi muda itu sering melakukan menggunakan AI ini tidak akan membuat penurunan intelektual, kemampuan intelektual, seperti yang kita ketahui bahwa sekarang itu terjadi marak-maraknya beredar seperti itu untung saudaraku. Kemudian masuk ke dalam argumen saya, jujur yang terhormat, usia hari ini menyatakan bahwa di dalam era AI kualitas pembelajaran lebih ditentukan oleh kemampuan siswa memanfaatkan teknologi daripada peran guru. Kami dari tim kontra menolak mesin ini dengan tegas. Pendidikan bukan sekedar proses memindahkan data dari mesin saja, tetapi pendidikan itu soal berbulan dengan proses kesulitan dan proses pembentukan karakter juga dalam kritis.
Ketika kita hanya mengandalkan teknologi, saudaraku dan saudara-saudara teman-teman, kita akan menciptakan generasi yang pintar secara teknis, namun hampa secara moral dan emosional. Kemudian poin pertama, terhadap kesetaraan akses terhadap AI. AI tidak otomatis menghasilkan kualitas pembelajaran yang setara atau lebih baik. Teknologi itu kan bersifat pasif, memberi akses AI dan bimbingan ibarat memberi perpustakaan raksasa kepada seseorang yang bahkan belum bisa membaca dengan jujur yang terhormat. Kemudian tanpa guru sebagai kurator, siswa cenderung menggunakan teknologi hanya untuk mencari jawaban untuk penulisan, bukan memahami proses. Apalagi di daerah-daerah terpencil seperti 3T yang seperti dilontarkan oleh Peter saya, bahwa mereka memperhatikan kepada daerah-daerah yang kekurangan akses. Kemudian apakah saudara dan teman-teman tidak memikirkan apabila siswa-siswa yang di dalam di daerah terpencil ini, ketika mereka tidak memiliki peran guru yang memadai dengan di perkotaan itu, apakah tidak akan terjadi yang namanya keluparan intelektual dan ketergantungan kronis. Kemudian jadi kualitas pembelajaran tetap menentukan oleh strategi guru dalam menggunakan teknologi, bukan sekedar kemampuan siswa mengaksesnya. Kelimpahan informasi dari AI tanpa otoritas guru menghasilkan pembelajaran yang dangkal dan rapuh. AI bekerja berdasarkan pola, bukan kebenaran mutlak. Fenomena terus ini dibuktikan oleh fenomena kognitif teknologi, ketergantungan otak pada mesin, membuat siswa berhenti berpikir kritis. Tanpa guru yang memverifikasi dan menantang nalar siswa, kualitas intelektual siswa akan menurun karena mereka hanya menjadi konsumen informasi, bukan olah ilmu. Oleh karena itu, otoritas guru dalam menjaga kedalaman materi jauh lebih menentukan daripada keberadaan yang ditawarkan teknologi. Teknologi tidak memiliki dimensi emosional yang krusial bagi kedalaman pembelajaran. Kualitas pembelajaran sejati mencakup pembentukan karakter, etika, dan empati. AI tidak bisa merasakan prestasi siswa, tidak bisa memberikan motivasi moral, dan tidak bisa mengajarkan integritas. Hanya guru yang mampu membangun kecerdasan emosional yang menjadi fondasi kesuksesan di dunia nyata dan sudah terbuka. Menurut data dari World Economic Forum dari 2020 yang mengenai Dipersilakan kepada pembicara ketiga, tim Pro. Untuk pembicara ketiga dari tim Pro, dipersilakan. 4 menit, 3, 2, dan 1. Ini adalah mosi analisis. Mereka bisa menang kalau mereka jelaskan kepada Anda kenapa siswa-siswa di sisi mereka akan jauh lebih berpikir kritis, kenapa siswa-siswa di sisi mereka akan jauh lebih kreativitas tanpa adanya AI misalnya, hanya peran guru itu harus mereka jelaskan. Tapi pada akhirnya mereka tidak pernah jelaskan, makanya kita pertanyakan aksesibilitas kasus mereka itu seperti apa. Tapi sebelum saya menjelaskan kepada Anda kasus kami, mari masuk ke dalam poin dasar terlebih dahulu. Pertama, kalau mereka bilang guru adalah sumber utama, guru adalah sumber utama, memiliki sisi emosional dan AI tidak punya itu, aku rasa posisi kami jelas. Kami tidak menolak guru, bukan berarti guru akan menggantikan AI. Tapi yang kami, guru tetap ada di sisi kami. Sisi emosional ketika siswa merasa capek, misalnya mereka bisa curhat kepada guru, itu tetap akan ada di sisi kita. Makanya jangan mempertanyakan bagaimana sisi emosional yang akan ada di sisi kami. Tapi yang kedua adalah, kalau mereka bilang akan ada jawaban instan tanpa berpikir kritis di sisi kita, itu salah besar dengan juri. Karena kami sudah jelaskan, kalau ketika siswa mau untuk mencari suatu hal, maka mereka akan berpikir, akan terlebih dahulu mereka cari, baru mereka akan cari ke AI. Makanya kenapa proses berpikir kritis di sisi kita akan jauh lebih banyak, karena sebelum mengidentifikasi atau sebelum mendapat sebuah jawaban, siswa akan mengidentifikasi jawaban A atau jawaban B yang benar. Makanya kenapa berpikir kritis di sisi kita akan jauh lebih banyak. Tapi yang ketiga adalah, kalau mereka bilang akan ada brain rot di sisi kita, aku rasa tidak. Karena kenapa? Di sisi kita, rasa kreativitas akan jauh lebih ada. Karena ketika mereka mendapatkan sumber dari AI misalnya, mereka tanamkan ke dalam pendidikan,
akhirnya proses pembelajaran akan lebih interaktif, akan lebih baik juga pada akhirnya di sisi kami. Tapi ya, lihat kebijakan pendidikan seperti yang didorong oleh Menteri Pendidikan Pak Abdul Mukti melalui transformasi digital pendidikan menunjukkan bahwa sistem kita sendiri itu sudah mulai mengarah kepada pemanfaatan teknologi. Artinya apa? Bahkan di level negara yang ditekankan adalah kemampuan adaptasi teknologi, bukan hanya peran guru, karena mereka sadar kalau mau sebuah kualitas apapun guru, kalau siswanya tidak mampu untuk menyerap, maka tetap saja dia target nol. Tapi ya, bahkan lihat kasus terburuk yang ada di sisi mereka, guru masih terbatas dalam memahami AI. Studi dari Jurnal Education Science tahun 2024, hanya sekitar 16,6% guru merasa punya pemahaman tinggi tentang AI. Sementara 37,1% berada di level rendah. Artinya apa? Mayoritas guru itu belum benar-benar paham dan siap secara pengetahuan oleh AI. Tapi ya, mari masuk ke dalam poin argumentasi kami juga baratnya. Hari ini kita tidak lagi hidup di sekolah yang sama 10 hingga 20 tahun yang lalu. Kita hidup di era AI, artificial intelligence. Siswa tidak lagi datang ke kelas dalam keadaan kosong. Mereka datang sudah membawa hasil. Tapi ketika mereka masuk ke dalam kelas, mereka lagi bukan bertanya kepada guru, tetapi memastikan apakah jawaban yang bisa dapat di internet itu adalah benar-benar betul atau tidak. Makanya kenapa sebelum guru menjelaskan materi, siswa sudah lebih dulu membuka AI, mencari penjelasan, bahkan mendapatkan contoh soal lengkap dengan lengkap penulisannya. Dan disinilah letak perubahan besarnya. Dua siswa bisa duduk di kelas yang sama, diajar guru yang sama, mendapatkan materi yang sama, tapi hasil belajarnya berbeda. Kenapa? Bukan gurunya yang salah, tapi bagaimana siswa mampu menerima. Atas berbagai alasan juga. Terima kasih. Dan untuk pembicara ketiga, di tim kontra, dipersilakan. Argumen saya akan saya mulai dalam hitungan ketiga, 2, 1. Sebelum masuk ke dalam penguatan argumen tim kami, mari kita membahas beberapa kesalahan berpikir yang dilakukan oleh tim promosi. Yang pertama, mereka mengatakan tentang teknologi yang tentang eksplorasi serta kualitas akses informasi serta bagus. Jadi, akses yang luas tidak menjamin kualitas yang tinggi. Tanpa adanya kurasi, jadi siswa akan overload informasi dan akan sulit membedakan mana yang valid dan tidak. Guru menyusun pembelajaran terstruktur dan bertahap, jadi bukan acak. Maka dari itu, apakah ada jaminan bagi siswa untuk memahami jika mereka hanya dibanjiri oleh informasi saja? Yang kedua, mereka mengatakan keterbatasan guru. Jadi kualitas bukan soal keterbatasan, tapi juga interaksi guru dalam memahami, dalam memberi feedback, koreksi serta saran-saran yang sangat untuk siswa. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat dilakukan oleh AI. Dan itu segala sesuatu yang tersedia tidak berarti selalu tidak berarti bisa dipahami. Lalu masuk dalam penguatan argumen kami yang pertama, sekarang akses dan kemudahan AI tidak otomatis menghasilkan kualitas pembelajaran. Jadi kemudahan akses di sini harus kita akui bahwa akses di sini hanyalah alat, bukan penentu kualitas. Tanpa kemampuan berpikir kritis dan bimbingan, siswa itu hanya akan mengambil jawaban instan dan tidak akan mengenal namanya proses. Oleh karena itu pada akhirnya mereka tidak akan mampu mengembangkan kemampuan mereka. Dan juga di sini kemudahan untuk pemahaman justru akan melahirkan ketergantungan, bukan kecerdasan. Lalu kecerdasan diplom menganggap teknologi sebagai penentu kualitas padahal yang menentukan adalah cara berpikir siswa yang justru dibentuk oleh guru. Yang kedua ialah kelimpahan informasi dan otoritas tentang menjawab menghasilkan pembelajaran yang mendalam. Jadi banyaknya informasi dari AI justru menurunkan kualitas pemahaman siswa. Karena perlu kita ketahui bahwa AI tidak selalu akurat dan kontekstual. Siswa pada dasarnya belum punya kapasitas penuh untuk memverifikasi, juga tidak akan ada tanggung jawab langsung seperti pada guru. Dampaknya apa jadi? Dampaknya itu pembelajaran jadi hanya sekedar copy paste, tidak kritis dan tidak mendalam. Jadi ibarat kata banjir informasi tanpa adanya arahan akan menghasilkan pemahaman yang dangkal. Jadi bagaimana tim kontra menjamin teknologi benar-benar menentukan kualitas? Siapa yang akan menjamin kebenaran informasi yang akan diterima oleh siswa dari AI? Yang ketiga ialah absennya dimensi emosional dalam teknologi membatasi kedalaman pembelajaran. Jadi AI tidak mampu menggantikan peran emosional dan sosial guru dalam pembelajaran. Harus kita mengetahui bahwa dalam pembelajaran dengan kualitas melibatkan motivasi, empati serta pembentukan karakter. Jadi hal-hal seperti ini tuh hanya bisa diterima, hanya bisa dilakukan oleh manusia dalam guru, bukan AI. Oleh karena itu, dampak apa yang akan muncul pada akhirnya jadi
dengan durasi 1 menit 30 detik. Dimulai dari tim pro. Dipersilakan. Keseluruhan kasus yang ada pada sesi proposisi akan tutup dalam 3, 2, dan 1. Panelis yang terhormat, kita berdebat tentang signifikansi dampak. Kita bukan berdebat tentang apakah bentuk penolakan AI atau bentuk penolakan guru itu harus ada pada dunia saat ini, tetapi kita mau perdebatkan tentang signifikansi dampak terhadap kualitas pembelajaran daripada siswa itu sendiri. Sehingga pada akhirnya peran guru dan peran AI itu simetrikal dan ada pada kedua sisi, tetapi yang kita perdebatkan adalah bentuk signifikansi dampaknya, yang mana lebih signifikan yang bisa mempengaruhi bentuk keseriusan siswa atau bentuk pengalaman siswa dalam bentuk pembelajaran itu sendiri pada akhirnya. Tetapi kenapa sesi proposisi ini telah memenangkan debat dari awal? Satu, kami menjelaskan tentang kebutuhan zaman yang harus dipenuhi, seperti kemampuan siswa untuk memanfaatkan teknologi AI dengan bijak dan bentuk kemandirian siswa itu diperlukan untuk dunia kerja misalnya. Sehingga dua, kalau kasus terbesar lawan adalah tentang emosionalitas, saya rasa kita tidak memperdebatkan tentang bentuk emosionalitas. Pada akhirnya saya sudah jelaskan bahwa guru itu ada pada kedua sisi pada akhirnya. Dan kami sudah jelaskan dari P1 hingga P3 bahwa AI adalah bentuk pencari informasi yang sangat besar yang kemudian meningkatkan bentuk kualitas daripada pendidikan, karena bentuk informasi yang sangat besar ketika didapatkan oleh sebuah siswa itu sendiri, guru menjadi bentuk validasi atau bentuk validator dalam bentuk berupa nilai misalnya, maka pada akhirnya bentuk pemahaman daripada siswa-siswa itu sendiri itu akan lebih bisa juga ada pada akhirnya. Tapi kalau pada akhirnya sisi kontra mengkhawatirkan tentang masalah adab, sosial, bentuk emosional dan lain sebagainya, saya rasa ini simetrikal karena kami tidak melupakan peran guru, kami tidak melupakan peran orang tua dan peran-peran lain pada kami sudah menjelaskan bahwa signifikansi dampak daripada AI itu sendiri bisa meningkatkan kualitas pembelajaran daripada pendidikan, maka lantas sebagai proposisi. Terima kasih. Terima kasih tim pro. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari tim kontra dengan waktu 1 menit 30 detik. Dipersilakan. Saya akan membawakan tiga, dua, satu. Dan tidak terhormat rekan-rekan dan rekan sekalian, sedari tadi tim pro selalu menanyakan solusi dari tim kontra, tetapi solusi mereka sedari tadi tidak menawarkan ketika terjadi ketergantungan kronis dan kesenjangan akses di wilayah 3T, sedangkan kami menawarkan bahwa di wilayah 3T ini mengalami kesenjangan ini perlu adanya peningkatan tenaga pendidik yang harus difokuskan. Dewan Juri terhormat, seni berdebat adalah seni mendengarkan. Dan ketika tim pro selalu bertanya, solusi yang dari tim kontra ini mana? Sedangkan mereka tidak menawarkan solusi yang konkret dari pemerintah. Seperti menempuh air di dulang malah terpercik muka sendiri. Tim pro mencoba mengaklarasi bahwa pembelajaran hanyalah soal akses data dan efisiensi teknis. Mereka lupa bahwa pendidikan bukan sekedar transfer informasi, melainkan pembentukan karakter. AI punya mungkin punya semua jawaban, tetapi AI tidak punya kebijaksanaan. Tanpa peran guru sebagai karakter dan monitor, siswa yang dibiarkan sendiri dengan teknologi akan tenggelam dalam lautan disinformasi bias dan ketergantungan digital. Mari kita luruskan benturan yang utamanya tim pro melakukan kemampuan siswa menggunakan teknologi. Namun siapa yang mengajukan siswa tetap kritis terhadap versi AI tersebut? Siapa yang membimbing mereka saat mereka kehilangan motivasi atau terjebak dalam pelajaran instan? Itu adalah guru. Kualitas pembelajaran ditentukan oleh pedagogi, bukan perangkat. Jika kita membiarkan kemampuan teknologi siswa terjadi untuk kualitas, kita sudah menciptakan generasi robot yang pintar secara teknis, tapi hampa secara empati dan etika. Kami bakal menjadi kontra. Terima kasih untuk tim pro dan tim kontra. Baik, untuk itu saya akan menyimpulkan